Shalom, saudara-saudara yang kekasih, selamat sore. Hari ini saya mau berbicara soal bonsai. Kita tahu bonsai. Bonsai itu tanaman yang dibuat tidak tumbuh, tetap kerdil dan berpenampilan tua sebelum waktunya. Indah dipandang, ya. Dan untuk itu maka tanaman yang mau dibonsai itu ditaruh di satu tempat di mana dia diberi makanan secukupnya saja untuk tidak mati. Tidak bisa bertumbuh, tetap hidup tapi tidak bertumbuh. Dan kemudian di sana sini batang dan dahannya itu diikat supaya tidak bertumbuh, dikekang pertumbuhannya. Di tangan seorang yang ahli, tanaman ini menjadi indah, kelihatan seperti sudah tua padahal masih muda mungkin umurnya. Lalu jadikan perhiasan. Kalau tanaman di bonsai sih boleh, saudara, tapi kita juga berwaspada karena Tuhan sering menggambarkan anak-anaknya, orang-orang Kristen juga seperti tanaman, seperti tumbuh-tumbuhan, kadang sebagai pohon ara, pohon zaitun, ya, anggur. Dan karena digambarkan sebagai pohon, maka memang kekristenan kita itu bisa menjadi bonsai juga. Dan dunia senang kalau kita itu menjadi Kristen yang bonsai. Apa yang menyebabkan kita menjadi Kristen yang bonsai? Tadi dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus bilang, dunia ini menyediakan itu supaya orang Kristen jadi bonsai. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang tentang kekhawatiran. Ya, dunia ini menyediakan kekhawatiran yang ada habisnya. Kita diperhadapkan oleh berbagai ketidakpastian dalam hidup ini. Hal-hal yang tadinya kelihatan baik-baik saja mendadak bisa jadi berantakan, hancur, tak tertolong lagi, dan seterusnya. Saudara, hidup di dunia ini memang selalu ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu tempat yang subur untuk menjadikan kekristenan kita bonsai. Hal yang kedua, ya, kekayaan, dominasi kekayaan. Kekayaan itu penting, ya. Tapi kalau kekayaan mendominasi kehidupan kita, ya, maka ini sarana kedua yang menyebabkan kita lebih cepat jadi bonsai. Kadang-kadang kita pikir kalau kaya kita nggak perlu khawatir, iya. Tapi masalahnya, saudara, kekayaan itu sendiri tidak pasti sifatnya. Jadi di dalam kekayaan itu juga sudah terkandung kekhawatiran, ya. Kalau kita didominasi oleh kekayaan, maka sarana untuk menjadi bonsai sudah 2. Hal yang ketiga untuk menjadi bonsai adalah terpikat kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup ini kenikmatan duniawi, kehidupan malam itu kenikmatan hidup, ya, kedagingan. Pokoknya yang menyenangkan, nikmat buat hidup ini, itu yang dikejar. Mengabaikan dosa, mengabaikan Tuhan. Kalau 3 hal ini terjadi, Kristen jadi bonsai, saudara. Menyenangkan bagi dunia, tapi menyedihkan bagi Tuhan. Sebab apa? Tuhan tidak merancangkan anak-anaknya menjadi bonsai. Tuhan merancangkan anak-anaknya itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ada 3 hal yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya, untuk tidak menjadi bonsai. 1, atasi kekhawatiran dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ialah yang mempedulikan kamu. Sebab ialah Tuhanlah yang memeliharakan kamu. Kita mesti berserah kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mesti melenyapkan dominasi kekayaan. Kekayaan itu penting, tapi tidak boleh mendominasi kehidupan kita. Yaitu bila kita sadar bahwa kekayaan itu diberikan oleh Tuhan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, menjadi alat untuk berbuat baik, menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan didominasi kekayaan. Kalau kita mau tahu hidup kita didominasi kekayaan atau tidak, lihat rekening bank dan catatan Alkitab, saudara.
aktivitas di rekening bank kita dibandingkan dengan aktivitas kita membaca Alkitab, memberi tanda, dan membuat catatan jurnal Alkitab, bandingkan. Oh, saudara-saudara, yang lebih menonjol, itulah yang mendominasi kehidupan kita. Saudara, semoga bukan rekening bank kita yang lebih menonjol daripada Alkitab. Dan yang ketiga, kenikmatan hidup. Saudara-saudara, jangan mengejar kenikmatan hidup, tapi kejarlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenikmatan hidup hawa nafsu, kejarlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berpikir akan hal ini dan memfokuskan diri kita pada ketiga hal yang Tuhan kehendaki ini, maka kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, kita diberkati. Terima kasih sudah mengikuti renungan pada sore hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.